Baiklah adik-adik yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan rutinitas kita, kegiatan kita, yakni belajar dan mengajar. Meskipun hari ini kita diliputi suasana cuaca yang mendung ya, mendung-mendung, gerimis-gerimis. Hujan mungkin di beberapa tempat udah hujan ya. Semoga tidak berkendala pada sinyal kita ya, biar pembelajaran kita bisa lancar ya. Nah, teman-teman Bapak harap tetap semangat ya, tetap semangat untuk melakukan pembelajaran. Kita niatkan semoga pembelajaran. Oh, ada yang cerah. Oh, Kakak Aska cerah di rumahnya ya. Alhamdulillah ya. Di beberapa bagian ini di beberapa tempat udah mendung, bahkan gerimis dan hujan. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita juga dimudahkan dalam pembelajaran ya, bisa kita tangkap dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah. Seperti pembelajaran sebelumnya, ya kita sebelum belajar PAI ada pembacaan sirah nabawiyah terlebih dahulu ya dari sejarah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak teruskan yang kemarin ya. Jadi sebelumnya kan bercerita tentang Nabi Muhammad kecil setelah wafat ditinggal oleh kedua orang tuanya, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian setelah kakeknya wafat diasuh oleh siapa? Ada ingat? Setelah kakeknya Nabi Muhammad wafat diasuh sama siapa? Pamannya Abu Thalib. Ya benar, pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, sekarang Bapak lanjutkan ya. Nah, ra'yul ghanam wa safratuhul ula ila Syam ya. Jadi Nabi Muhammad menggembala domba atau kambing, wa safratuhul ula ila Syam, dan perjalanannya yang pertama ke negeri Syam. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sighirihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi uswatin ya'ishu minha. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu kecil ya, waktu usia 9 tahun kalau tidak salah ya. Yar'al ghanam, beliau itu 8 tahun ke 9 tahun lah. Beliau menggembala kambing. Yar'al ghanam li ahli Makkah, punya penduduk Makkah. Nah, ini salah satu kemandirian baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemandirian Nabi sudah dari kecil. Dia tidak berpangku tangan kepada pamannya. Ya, beliau menggembala kambing milik penduduk Mekah bi ujratin ya'ishu minha, dan Nabi Muhammad mendapatkan upah dan ya'ishu minha, beliau menghidupi, mencukupi kebutuhannya dari upah yang beliau dapatkan itu tadi. Nah, kemudian walamma balagha tasi'ata min umrihi safaru ila Syam ma'amihi Abi Thalib bi tijarati. Setelah usia Nabi Muhammad sampai usia 9 tahun, kemudian Nabi Muhammad diajak oleh pamannya Abi Thalib tadi untuk ke Syam ya, melakukan tijarah itu perdagangan ya, biasa importir eksportir gitu ya. Waduh. Syam itu jauh adik-adik, dari Mekah itu jaraknya jauh. Nah, waktu itu Nabi Muhammad diajak oleh pamannya. Sebenarnya sering pamannya Nabi itu sering bolak-balik dari Mekah ke Syam, tapi Nabi Muhammad tidak diajak. Nah, waktu saat itu Nabi Muhammad itu lagi kitanya sedang lendotan itu sedang nyender-nyender gitulah, dia mau berangkat itu karena nggak tega, ya udah akhirnya. Ya. Nah, walama kalau kami Busro, dan setelah dekat dengan Busro, sampai Busro, dan salah satu daerah ya di Syam, Ro'ahul rohib Buhairo. Kemudian seorang pendeta biarawan Nasrani melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fakhbaru amahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Ya, kemudian pendeta itu memberi kabar kepada pamannya Nabi bahwasanya anak ini nih, yaitu Nabi Muhammad kecil, itu belum jadi Nabi ya. Muhammad kecil ini sayakunu akhirul anbiya, dia yang akan menjadi penutup para nabi terakhir. Ya. Jadi pendeta Buhairo ini biarawan ini sudah mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memberitahu kepada pamannya bahwasanya anak ini nanti akan jadi nabi terakhir. Wa talaba minhu ayarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin wa yataraqqabah ya. Nah, nah, kemudian meminta kepada pamannya supaya pulang aja, jangan diteruskan perjalanannya ke Syam. Takutnya
nanti ketemu dengan musuh-musuh yang mengetahui bahwasanya anak ini akan jadi nabi. Nah, ya, nanti akan dicelakai atau bahkan bisa dibunuh. Nah, makanya kemudian pendeta itu meminta supaya pulang aja. Ya. Kok gak ada suaranya sih? Hah? Gak ada suaranya? Ada. Udah Ada. Ada. Orang jelas kok suaranya. Oh iya, mungkin. Ya mungkin sinyalnya Kak, dicek lagi Kak. Cek lagi ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi itu pendeta itu tuh bahkan pendeta itu tuh sudah mengetahui ya, adik-adik. Memang sudah ada tanda-tanda seperti awan yang selalu mengikuti Nabi Muhammad kecil itu ya. Nabi Muhammad jalan kemana, awan itu selalu menaungi, jadi biar tidak kena panas matahari. Nah, ketika sedang berteduh di pohon sahabi apa ya, lupa namanya. Ya. Di pohon sahabi itu, ranting-ranting itu pohon juga pada membungkuk gitu ya, seperti menaungi Nabi Muhammad SAW agar tidak terkena panas. Nah, itu salah satu tanda-tandanya ya. Nah, itu. Kemudian Bapak lanjut ke bab selanjutnya, Safratul Sani, Saniyatu ila Syam. Yang tadi pertama itu ya, tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian fil khamisati wa 20 min umri sallallahu alaihi wasallam safar ila Syam marratan saniyatan fi tijaratin li Sayyidah Khadijah. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW. Tadi kan 9 tahun ya. Perjalanan yang pertama ke Syam Nabi pada usia 9 tahun. Ya, oke, harap tenang. Ya. Nah, tadi 9 tahun. Kemudian yang kedua pada usia 25 tahun. Ya. Nabi Muhammad SAW kembali melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang. Milik siapa? Milik Sayyidah Khadijah. Wa kanat dzata syarafin wa malin. Dan Sayyidah Khadijah itu merupakan orang yang terhormat, ya, terhormat juga orang kaya, seorang saudagar ya, seorang pebisnis gitu ya. Tastajirul rijal fi maliha. Dan dia memperkerjakan laki-laki banyak orang lah untuk memperdagangkan harta-hartanya. Nah, wa qad ikhtarathu li hadzal amal, dan Sayyidah Khadijah itu telah memilih baginda Nabi, waktu itu belum jadi Nabi ya, 25 tahun. Telah memilih Muhammad SAW untuk pekerjaan ini. Kenapa? Li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi. Karena Sayyidah Khadijah itu telah mendengar akan kebenaran ya, sifat sidik dan amanahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, beliau sudah terkenal dengan sifat jujur, ya, jujur dan amanah, bisa dipercaya, ya seperti itu ya. Makanya betapa pentingnya ya dalam semua aspek kehidupan, tidak hanya dalam bisnis ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, semua ya. Aspek kejujuran dan amanah itu sangat penting, sangat diperlukan. Makanya semenjak sebelum menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW sudah mendapat julukan apa? Karena amanah itu, ada yang tahu julukan Nabi apa? Ayo dulu. Al-Amin. Iya, pinter. Al-Amin, artinya terpercaya. Bagaimana kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam memecahkan masalah. Adik-adik ada yang tahu, ingat nggak cerita tentang peletakan Hajar Aswad? Ada yang ingat? Apa ada yang pernah dengar belum? Cerita Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah yang perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat. Nah, itu adik-adik bisa baca sendiri ya, kalau belum tahu ya. Nanti baca sendiri. Mungkin itu aja tentang Sirah Nabawiyah kita kali ini ya. Nanti insya Allah pada pekan selanjutnya Bapak lanjutkan. Jadi yang tadi pertama tentang perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW pada usia 9 tahun. Ya, kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pendeta yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Akhirnya suruh pulang, takut nanti ketemu musuh malah dibunuh atau dicelakai. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW usia 25 tahun kembali melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang. Milik siapa? Ya tadi siapa? Sayyidah siapa? Milik siapa ya tadi Nabi Muhammad berdagang? Milik siapa? Sayyidah Khadijah. Iya, Sayyidah Khadijah yang nantinya akan menjadi istri pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, adik-adik, ada yang ditanyakan tentang sirah ini? Teman-teman, apa ada yang ditanyakan tentang sirah?
Tidak. Tidak ada? Oh, baiklah. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi PAI, yakni tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dibantu share screen-nya, Bu? Terima kasih sebelumnya. Teman-teman fokus ya. Di chat ini ada apa nih? Ramai-ramai apa ini? Ayo teman-teman di chat hanya untuk izin ya. Nah, jangan rame. Adik-adik materi kita kali ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama menerima dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya. Kemudian yang kedua tujuannya apa? Menunjukkan sikap syukur. Ya, ingat menunjukkan sikap syukur. Yang ketiga memahami apa sih sikap syukur itu, bersyukur itu bagaimana. Kemudian yang keempat tujuannya adalah mencontohkan sikap bersyukur. Baiklah adik-adik saleh-salehah, langsung ke materi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu ya, sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya, meski dari yang terkecil hingga yang terbesar ya adik-adik. Nah, syukur secara bahasa hakikatnya adalah berterima kasih. Ingat-ingat, syukur hakikatnya adalah berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan dalam bahasa Arab syukron itu artinya terima kasih ya. Terima kasih syukron gitu kan ya. Nah, syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ungkapan terima kasih yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ingat-ingat adik-adik, syukur artinya berterima kasih yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya ya. Adik-adik, coba adik-adik tahu nggak nikmat yang sangat banyak, nikmat kecil yang sangat banyak yang semua manusia rasakan. Apa? Tahu nggak adik-adik? Contohnya nikmat apa? Air, oksigen. Air, iya benar oksigen. Terus apa lagi? Matahari. Kesehatan. Kesehatan, ya hampir semuanya ya. Meskipun nanti ada yang sakit, yang nggak dapat kesehatan. Terus apa lagi? Kesehatan. Terus? Apalagi coba sumber energi. Rezeki. Ya rezeki juga. Terus apa? Sumber energi kita apa coba? Nafas, bisa bernafas. Oh, bisa bernapas tadi benar oksigen bisa bernapas. Terus ayo sumber energi tata surya kita alam semesta ini apa ayo? Matahari. Matahari juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian ada angin. Ada apa lagi? Makanan. Oh, makanan. Ada air tadi, benar pintar. Nah, adik-adik saudara-saudara, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukuri. Orang yang bersyukur berarti mengakui bahwa nikmat-nikmat itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tunduk dan patuh kepadanya. Ya, orang yang tidak bersyukur kepada Allah dinamakan kufur nikmat. Ingat adik-adik, syukur lawannya adalah kufur, ya, atau ingkar, artinya ingkar. Dicatat ya, boleh dicatat. Syukur artinya berterima kasih. Sedangkan kebalikannya syukur adalah kufur, ya, kufur nikmat. Artinya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah. Dikasih kesehatan, dikasih rizki, dikasih cahaya matahari, dikasih oksigen, dia tidak ingat, ya, menikmati tapi nggak mau berterima kasih. Orang tidak tahu terima kasih, namanya seperti itu. Ya. Itu kufur nikmat, tidak boleh. Ya, syukur yang sering kita lakukan biasanya mengucapkan pujian kepada Allah dengan mengucapkan apa, adik-adik? Alhamdulillah. Ya, bagus, mengucapkan alhamdulillah. Hamdalah. Segala puji, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sebagai anak muslim, kita harus memiliki perilaku bersyukur kepada Allah. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berlimpah dan kita tidak sanggup
hitungnya ya. Siapa yang bisa menghitung nikmat Allah coba? Enggak ada ya. Dari nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, kemudian nikmat bernafas tadi, kemudian nikmat nikmat yang dimiliki Allah mah. banyak banget ya Kak. Coba makanan dari teman-teman dari bayi sampai sekarang kalau dihitung udah berapa coba makanan aja? Tidak ada triliunan lebih. Ya sangat banyak. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, apabila kalian menghitung nikmatku, wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sangat banyak ya adik-adik. Semua kenikmatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya, jika kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan setiap kenikmatan yang kita miliki. Ya, itu adik-adik. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatnya ya. Makanya kalau kita bersyukur, nikmat kita nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur atau mengingkari, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Jangan sampai kita kufur ya adik-adik ya. Nah, bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Ada yang berterima kasih dengan hati nanti ya. Berterima kasih dengan lisan, berterima kasih dengan perbuatan ya. Sangat banyak. Nah, jadi adik-adik, ibadah kita yang kita lakukan itu belum tentu bisa untuk membayar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, ingat itu adik-adik. Meskipun kita sepanjang umur, sepanjang hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu ya, belum tentu, pasti memang tidak akan bisa untuk membayar, katakanlah, untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang hamba Allah, beliau itu beribadah selama 500 tahun. Bayangkan, ya. Beliau beribadah selama 500 tahun. Jadi beliau itu berada di sebuah pulau, ya. Kemudian ada gunungnya di sana. Nah, beliau itu setiap hari beribadah di atas gunung itu. Sholat, wirid. Nah, setelah selesai beribadah, beliau turun, ya, makan buah-buahan yang ada di pulau tersebut. Kemudian ada telaganya juga, air yang mengalir. Nah, ketika wafat, beliau juga meminta agar berdoa agar diwafatkan dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafat, kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku, ya, atas nama dengan rahmatku." Protes dia, "Loh, ya Allah, masa saya masuk surga karena rahmatmu sih?" katanya begitu. Bukan karena amal saya, padahal saya kan selama ini 500 tahun saya beribadah kepada Engkau. Oh, jadi begitu katanya. Dari malaikat dipanggil. Malaikat, sini malaikat. Coba ditimbang amal ibadah dia yang selama 500 tahun sama nikmat-nikmat yang telah saya berikan kepada dia. Akhirnya ditimbang itu sama malaikat. Diambillah amal-amal yang 500 tahun, kemudian ditimbang sama nikmat penglihatan. Nah, nikmat penglihatan aja itu. Ya, ternyata cuman habis, amalnya itu habis untuk ditimbang setara dengan nikmat penglihatan. Belum nikmat makanan tadi ya kan, belum nikmat pendengaran, nikmat bisa bernafas, kemudian dia bisa beribadah juga. Siapa yang menggerakkan badannya? Siapa yang memberi tubuh sehat? Kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, apa hikmahnya? Ternyata ya, amal kita tidak akan mampu untuk membayar ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi kita ya kan, itu 500 tahun wali Allah ya. Seorang kekasih Allah beribadah. Nah, kita katakan umur manusia sekarang berapa? Kira-kira umur manusia sekarang berapa? 60 sampai 70 tahun lah ya. Itu pun udah kepotong sama masa kecil, waktu belum balik, sudah berapa tahun. Udah balik, sholatnya masih bolong-bolong. Siapa yang di sini sholatnya masih bolong-bolong? Ya. Terus puasanya misalkan, puasa nih. Puasanya bolong-bolong. Masih
banyak itu. Makanya kita nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik-adik ya, ingat-ingat ya, tadi kita semua sebagai manusia, sebagai hambanya yang bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wajib mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sangat banyak adik-adik ya. Mungkin nanti biasanya suatu nikmat itu akan terasa berharga jika sudah tidak ada. Ya kan? Contohnya apa coba? Kayak nikmat oksigen. Kalau kita pilek aja, itu baru terasa itu ternyata ya nikmatnya bernafas itu sangat berharga. Padahal pilek cuman apa? Keganjel sama ingus. Itu sengsaranya luar biasa. Nggak bisa tidur. Apalagi sakit gigi. Siapa yang di sini pernah sakit gigi? Ayo teman-teman yang pernah sakit gigi? Iya. Aku. Sakit banget ya kayak. Nggak bisa makan, ya kan? Tidur nggak bisa, main nangis aja, ya kan? Yang pernah Ya makanya rajin-rajin gosok gigi ya Kak. Nah ya salah satu mensyukuri nikmat itu juga dengan menjaganya, dijaga giginya, dijaga kesehatannya, dijaga. Itu salah satu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya sakit gigi, apalagi belekan pernah belum? Bapak pernah dulu kalau di pondok itu kalau belekan satu nih nular semuanya. Kalau di pesantren kan gitu, ada yang satu sakit semua. Itu kalau sujud itu kayak tuh mau jatuh matanya dulu, sakitnya Masya Allah ya, belekan. Kayak itu bola matanya kayak mau keluar kalau sujud. Nah itu salah satu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sakit kepada kita itu supaya kita ingat, ya Allah iya ya ternyata kita diambil nikmatnya sedikit aja udah sengsara. Ya sakit gigi misalkan, nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apain. Dengar orang ngomong aja, pengennya marah-marah ya, kayak itu berasa ke situ. Nah itu ya ingat kita harus jadi manusia yang bersyukur ya supaya apa nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmat kalian ya. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih ya. Banyak orang-orang yang dikasih harta banyak, malah digunakan untuk berfoya-foya, enggan beribadah, sombong. Ngapainlah sholat, udah kaya. Itu yang sholat kok masih miskin. Gitu. Nggak boleh begitu ya. Nanti ada istilahnya istidraj. Teman-teman suka bertanya-tanya nggak? Kenapa sih Pak, orang-orang kafir malah yang nggak percaya Allah, malah mereka dikasih kaya, hidupnya enak, kelihatannya ya. Dunia, itu istilahnya istidraj. Jadi dibiarkan memang dunia ini merupakan surga bagi mereka. Ya, nah sedangkan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu kenikmatannya ditunda, nanti kenikmatannya ada di akhirat. Nah meskipun ya kita juga sekarang juga dikasih banyak nikmat ya alhamdulillah. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang non muslim yang kafir-kafir itu kan kayak itu keren-keren itu ya. Ya itu biarkan saja. Ya kita harus bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat ke atas terus. Ya. Misalkan temennya beli sepatu baru, sepatu mahal, kita tahun ini nggak bisa beli sepatu baru, nggak apa-apa, alhamdulillah. Setidaknya kita masih punya kaki, biar bisa pakai sepatu. Misalkan temennya beli jam tangan bagus, jam tangan mahal, baru gitu. Kita nggak beli jam tangan, alhamdulillah. Meskipun nggak punya jam tangan, kita masih punya tangan buat naruh jamnya. Kalau punya jam tapi nggak punya tangan, mau ditaruh di mana? Ya kan? Alhamdulillah bersyukur. Punya sepatu bagus, tapi kalau nggak punya kaki mau ditaruh mana? Nah, iya ya. Kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa ya. Baiklah, adik-adik saya. Lanjut slide selanjutnya, Bu. Nah, ini ayatnya tadi ya, dalil dan apa itu? Keutamaannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, kali-kali gitu ya. Kemudian setiap perintah Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, termasuk perintah bersyukur. Dengan bersyukur kalian akan memperoleh manfaat.
Di antara manfaat-manfaat bersyukur kepada Allah adalah pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana kita diajari bersyukur setiap hari oleh para ulama. Dari bangun tidur. Apa Pak? Doa bangun tidur ada yang ingat? Ada yang hafal nggak? Ayo. Doa bangun tidur gimana? Alhamdulillah. Iya. Pintar, bagus. Oke, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Kakak ya. Yang belum hafal nanti dihafalkan. Ya, dari bangun tidur kita sudah diajari untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi. Nah, ya, alhamdulillah segala puji milik Allah alladzi ahyana ba'dama amatana ya. Zat yang telah menghidupkan kita yang menghidupkan kami setelah kami mati. Nah, itu ya, kita dari bangun tidur sudah diajari berterima kasih. Ingat Allah langsung. Kemudian setelah makan, ayo kalau doa setelah makan apa? Ayo. Mirip-mirip. Ada yang hafal enggak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Iya, pintar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Udah dikasih makan ya, berterima kasih. Jangan nyelonong-nyelonong aja ya. Jangan dalam setiap kegiatan kita diajarin berdoa, berterima kasih. Kemudian doa keluar dari apa lagi? Toilet ya, keluar dari toilet. Apa? Hafal nggak? Berapa jam lagi selesai? Ronaka. Apa? Hafal nggak Kak? Doa keluar toilet? Ronaka. Berapa jam lagi selesai? Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa tanpa ya. Nah, nanti diingat-ingat ya teman-teman ya. Kita harus senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah atau manfaat yang kedua bersyukur kepada Allah adalah apa? Allah akan menambah nikmatnya kepada kita ya. Nanti kalau misalkan kita bersyukur, Allah akan kasih lagi. Nah, ditambah terus. Pokoknya jangan takut miskin karena sodako. Ya, kalau sodako kita suka infak, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita jauh dari sifat ingkar atau tadi kufur ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena kita dikasih harta banyak, kemudian dikasih jabatan mulia misalkan ya, dikasih nikmat banyak, malah jadi lupa kita ya, ingkar. Dan sampai akhirnya Allah mengirim azab kepada kita. Jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti banyak kisah-kisah seperti Fir'aun ya, sombong dia, dikasih kerajaan, dikasih kekuatan kemudian kesehatan banyak ya, kesehatan dalam sebuah riwayat dikatakan Firaun itu tidak pernah sakit ya, orangnya itu tidak pernah sakit. Nah, itu dia malah sombong, merasa dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu seperti itu, tidak boleh. Na'udzubillahi min dzalik ya, jangan sampai kalau kita dikasih rezeki banyak, dikasih nikmat banyak, bersyukur kepada Allah. Boleh slide selanjutnya Bu, sikap bersyukur ya. Nah, selanjutnya adalah sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh lanjut slide-nya, Bu? Nah, itu. Oh, tanda-tanda ya, tanda-tanda dulu. Tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jam lagi? Berapa jam lagi ya, Kak? Bentar lagi ya, Kak. Apa Kak? Bapak lanjut ya. Nah, tanda-tandanya yang pertama, meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin, benar-benar meyakini. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja perintah Allah? Ayo adik-adik.
Sholat, pintar. Zakat, berpuasa, iya pintar ya. Kemudian juga harus menjauhi larangannya ya, nggak boleh menjauhi seperti apa misalkan bermaksiat, bohong, ya menipu itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, selalu mengembalikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan gemar bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Ya, itu adik-adik. Mengembalikan, kita sadar apa yang kita miliki sejatinya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak saudara kita ya dari sebagian harta yang kita miliki. Baik, kita harus zakat, kemudian sedekah, infak, membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita bisa melakukan apa? Contohnya Jumat berbagi, misalkan. Maka suaranya kecil banget, Kak. Nah, bisa bersedekah, bisa nanti ke masjid, nyumbang ke masjid. Nah, nanti di bulan puasa ini ya, di bulan puasa biasanya banyak yang sedekah, ngasih apa? Bukaan, ngasih takjil, ya kan? Teman-teman pernah nggak ngasih takjil di pinggir jalan? Biasanya kalau nggak kok. Pernah kelas 1. Oh iya, pernah kelas 1. Iya, bagus. Alhamdulillah ya. Semoga Ramadan ini bisa dilakukan lagi ya, Kak ya. Biar kita mengalir pahalanya banyak. Apalagi di bulan Ramadan kan. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adik-adik, tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Memiliki perilaku yang terpuji seperti rendah hati dan lapang dada. Dia tidak sombong. Rendah hati itu tidak sombong dan lapang dada. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu nisfani, fanisun fi syukri, fanisun fi sobri. Ya, jadi iman itu terbagi dari dua bagian adik-adik. Dalam sebuah hadis dikatakan, yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Jadi intinya iman adalah dua tadi. Yang pertama apa? Syukur. Yang kedua apa adik-adik? Sabar. Iya, intinya iman itu ya, teman-teman. Nah, kemudian slide selanjutnya, Bu, boleh? Sampai jam 8 berapa? 50 50. Nah, ini cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ada yang mau bacakan teman-teman? Bapak minta tolong nih, boleh nggak nih? Siapa yang mau proaktif membacakan, ayo. Ayo kakak siapa ya? Kakak Noval berani nggak kakak Noval? Oke. Ayah, terima kasih. Ayo kakak. Yang nomor 1 dengan lisan atau ucapan. Anak muslim selalu menghiasi lisan dengan kalimat thayyibah. Lisan yang baik tentu akan menyuarakan kata-kata yang baik, termasuk jika mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan hati, yaitu bersyukur dengan hati. Terus? Yaitu mengakui dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan yang dimiliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semata hati yang bersyukur akan selalu lapang dan tidak mudah menyerah. Hati yang bersyukur tidak sempit sehingga tidak mudah sakit. Yang ketiga, dengan amal perbuatan. Anak muslim gemar bersedekah. Selain itu, anak muslim juga gemar menolong orang lain. Mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan. Artinya melakukan perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Kak Nova. Nah, ya teman-teman yang soleh dan solehah. Nah, ini ada 3 cara. Ada berapa? 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan apa? Dengan
Dapat nikmat. dengan disuruh. Dapat nikmat. Nah, yang pertama dengan apa? Bersyukurnya dengan cara Lisan. ucapan atau lisan. Faisal Ya, ada suaranya ya? ya Bu. Agak ngegema ya? Masih ada suaranya nggak? Bu suaranya ada. Jelas kok, jelas. Sih, Jelas. Jelas. Ah, jelas ya. Terima kasih. Tapi kenapa slide-nya malah yang Pak Faisal. Slide-nya melayang. Ya Bu. Teman-teman ada suara Pak Faisal tidak? ada sih. Ada Bu Ica, ada. Oh, iya. Ada suaranya. Terima kasih. Ada Bu Ica. Terima lanjut ya, alhamdulillah. Nah, yang pertama teman-teman tadi dengan lisan atau dengan ucapan. Ayo, ucapan thayyibah, kalimat thayyibah itu berarti kalimat-kalimat yang baik. Apa aja coba? Pertama, alhamdulillah. Terus apa lagi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Sami Allah ya. Sami Allah bacaan sholat. Sami Allah liman hamidah ya, apa boleh. Terus apa lagi kalimat thayyibah apa lagi? Masya Allah. Masya Allah. Terus Subhanallah. subhanallah benar. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa lagi? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un dan lain sebagainya. Itu namanya kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Ketika kita mendapatkan musibah, kita mengucap apa? Istirja. Inna lillah. Ya, selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan lisan, terima kasih. Kemudian selain mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan lisan. Kira-kira apa lagi teman-teman? Yo. Yang teman-teman apa? Yang teman-teman pasti sering lakukan ini di rumah. Tadi apa? Apa Kak? Suaranya agak nggak jelas. Apa? Ayo, cara bersyukur dengan lisan. Kira-kira selain mengucap alhamdulillah terus apa lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ya, benar, terima kasih juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Cara berterima kasihnya dengan bagaimana? Membaca apa? Ayo, membaca Al-Quran. Al-Quran, iya benar ya. Selain kita mengucapkan alhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah, kita juga membaca Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh membaca apa aja. Kita misalkan mendapatkan nikmat apa nih? Dapat hadiah misalkan atau dapat ranking 1 nih. Alhamdulillah. Ya, kita kemudian membaca Al-Quran sebagai bentuk terima kasih. Kemudian kita diberi mulut yang sehat, ya. Kemudian bisa bersuara, alhamdulillah, ya. Kan ada kan beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kurang beruntung tidak bisa, mohon maaf ya, tunawicara itu berarti tidak bisa berbicara. Tapi mereka juga tidak putus asa dan tetap semangat dalam membaca. Ada yang meskipun tidak jelas tapi tetap bersuara membaca. Kemudian ada saudara-saudara kita yang mohon maaf tidak bisa melihat, tapi tetap bisa menghafal dengan Quran apa itu? Apa huruf apa? Braille apa namanya ya? Kalau yang untuk orang-orang yang itu tidak bisa melihat, kan ada Al-Quran Braille. Jadi mereka bacanya disentuh gini, huruf-hurufnya itu timbul gitu, bro. Nah, tadi membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bersyukur atau berterima kasih dengan hati. Artinya mengakui dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan yang dimiliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kita tidak boleh
apa meyakini saya kaya, saya pinter, ini kan hasil kerja keras saya. Ya memang mungkin ada hasil kerja keras kita di sana, tapi hakikatnya semua itu merupakan karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh sombong. Suatu saat yang apa? Kan kita cuma dititipin. Kayak tukang parkir nih, misalkan nih, ya banyak mobilnya bagus-bagus, banyak motor. Dia nggak sombong. Ya, kenapa? Karena dia sadar motor, mobil yang ada di situ itu hanya titipan. Kan? Suatu saat yang punya pengen ngambil, ya diambil. Nah, itu kita harus seperti itu. Ya, meyakini bahwasanya semua bentuk kenikmatan yang dimiliki datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bersyukur dengan hati, ya adik-adik ya. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal perbuatan. Contohnya apa? Ayo, dengan amal perbuatan tadi. Sedekah. Iya, pintar. Berinfak. Infak, pintar. Apa? Zakat, ya pintar. Terus Puasa. puasa, iya kita puasa, ya bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa. Iya, pakai mampu ya. Berkorban. Bagus ya, karena semuanya orang ya mau melaksanakan haji. Berkurban, iya benar. Berkurban. Ya, itu ya kemarin ya pelajaran Al-Kautsar itu ya. Terus apalagi? Ya contohnya masih banyak lagi ya. Membantu orang lain misalkan ya yang membutuhkan. Teman-teman pernah nggak membantu orang lain yang membutuhkan? Si sumbangan atau apa? Pernah nggak? Pernah tadi yang bagi-bagi takjil itu ya. Itu bagus teman-teman ya. Kalau kita memberi makanan, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, nah kita juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Waduh, makanya itu ya. Kita meskipun nggak banyak, nggak apa-apa lah kita kasih makan roti misalkan sama air minum atau takjil apa, gorengan apa, atau boleh ya. Nah, nanti kita akan biar kita dapat pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut. Nah, itu dengan perbuatan ya teman-teman. Tadi benar yang berkurban itu kan pelajaran sebelumnya itu ya Kak ya, tentang apa? Al-Kautsar, inna a'tainaka kal-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi banyak kalian nikmat ya kan. Fasholli li rabbika wanhar. Ya nikmat yang banyak ya benar, nikmat yang banyak. Sesungguhnya kami telah memberi kalian nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Apa di situ perintahnya apa kemarin? Bersyukur dengan cara apa? Sholat dan Melaksanakan sholat dan berkurban. iya pintar. Waduh ya. Alhamdulillah masih ingat teman-teman. Bapak nggak nyangka, akhirnya udah pada lupa. Bapak malah lupa ya. Karena tadi ada yang jawab berkurban. Oh iya. Kemarin kita juga belajar tentang Quran surat Al-Kautsar yang intinya untuk bersyukur kepada Allah ya. Allah tegaskan di situ ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah, laksanakanlah salat dan berkurbanlah sebagai bentuk syukur. Teman-teman udah ada yang pernah berkurban? Udah belum? Pernah, tapi bapak aku doang. Belum punya duit. Iya, alhamdulillah ya nggak apa-apa meskipun diwakilkan misalkan atas namanya kakak Noval misalkan tadi berkurban, alhamdulillah ya orang tua kita udah mewakilkan kita. Nah nanti kalau teman-teman bisa nggak teman-teman berkurban? Kira-kira bisa nggak teman-teman berkurban? Ngumpulin uangnya, bisa nggak? Tapi Bisa. jarang. Kalau Iya. pandemi aku jarang dikasih uang jajan. Oh, jarang kira-kira jajar kapan pandemi Aku juga seringnya Ya, enggak. Nanti Lebaran biasanya banyak nggak dapatnya? Iyalah THR. Nah itu kan THR-nya masih banyak. Ya, sebagian disisihkan. Ya. Bisa nabung 2 tahun, 3 tahun misalkan. Kambing berapa? Tapi kalau udah mendekati ini Lebaran biasanya mahal ya kambing. Ya. Tabungan bisa nabung teman-teman ya. 13, 14 kita lebaran. Ya. Kalau Lebaran nanti Lebaran haji, semoga aja kita bisa nyumbang kambing lah minimal ya berkurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ngasihnya juga yang bagus ya teman-teman. Kalau apa ya kan Allah memberi kita nikmat yang banyak, jadi kita juga ketika mau berkurban misalkan pilihnya yang bagus, yang besar kambingnya ya, yang bagus, yang sehat, jangan
Kurbanlah. Yang kelas C aja Pak, yang C itu jangan ya. Yang sehat, kurus misalkan, kering ya, jangan. Yang bagus kalau bisa. Karena kita bersyukur. Bukan untuk Allah sembelihannya, bukan untuk Allah. Tapi niat kita melakukan kurban karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu ya, dengan perbuatan banyaklah teman-teman, bisa membantu orang lain, sholat, ya semuanya karena rasa syukur kita, berterima kasih. Pun seandainya tidak ada surga dan neraka, ini udah agak tinggi nih. Pun seandainya tidak ada surga dan neraka, kita tetap melaksanakan sholat, kita tetap melaksanakan perintah Allah apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita udah dikasih hidup juga, alhamdulillah, ya dikasih begini, tampang begini, ya alhamdulillah, muka begini, alhamdulillah. Daripada nggak punya muka, nggak punya muka, nggak punya malu. Nah, lanjut Bu, slide selanjutnya masih ada nggak ya? Masih ada. Masih ada. Ya, satu lagi kayaknya. Nah, ini terakhir kan. Nah, teman-teman yang soleh dan solehah, siapa sekarang? Ayo, coba yang akhwat sekarang. Temannya akhwat yang baca. Bapak pengen satu orang siapa? Saya. Ayo, boleh Kak. Yang sebagai anak muslim, jika memperoleh nikmat, maka daya harus melakukan sebagai berikut. Nomor 1, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, berbuat yang lebih baik. Nomor 3, meninggalkan perbuatan yang buruk. Nomor 4, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Nomor 5, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Ya. Terima kasih Kakak. Siapa tadi? Bapak nyari-nyari ini aku nggak ada ya. Kak siapa Kak? Jihan. Oh, Kak Jihan ya. Terima kasih ya Kak ya. Jazakallah. Nah, itu adik-adik sama Bapak ulangi tadi ya. Sebagai anak muslim, jika memperoleh nikmat, maka dia harus melakukan sebagai berikut. Pertama, minimal, ini minimal ya, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat yang lebih baik. Nah, setelah kita dikasih nikmat, kita berbuat lebih baik lagi. Apa noise apa ini? Nah, Gak enak suaranya. Itu siapa? Nah, itu kemudian ya Kak, maaf ya. Din. lanjut ya, nggak apa-apa ya, udah ya. Nah, yang ketiga, sebagai rasa syukur kita meninggalkan perbuatan yang buruk. Ya, kayak misalkan kita kalau dikasih apa sama mama kan pasti kita nggak mau bikin kecewa mama, ya kan? Dikasih apa, misalkan dibeliin sepeda baru, kalau nggak dibeliin sepatu baru atau apa, dibeliin tas baru sama mama papa, pasti kita tuh kalau berterima kasih nggak pengen ngecewain orang tua kita, benar nggak? Ya kan? Kita juga, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya kepada kita, ya. Apalagi kepada Allah, jangan sampai kita mengecewakan. Kalau salah, yang namanya manusia ya, ada salah, ada dosa, kita segera beristighfar. Gimana istighfar bacanya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau tahlil, gimana tahlil? Bacaan tahlil? Subhanallah. La ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Kalau subhanallah itu bacaan apa namanya? Tahmid, alhamdulillah. Tahmid, hamdalah itu alhamdulillah. Kalau subhanallah, ayo namanya? Tasbih. Tasbih, artinya menyucikan Allah, mensucikan. Nah, baik. Nah, baguslah ya teman-teman, masih pada ingat alhamdulillah. Kemudian yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Ya, Nak? Nah, Bapak tuliskan ya. Yang keempat, melakukan perbuatan baik kepada sesama. Tolong menolong. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan peperangan ya, pertikaian. Enggak boleh.
Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong. Nah, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Ya, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, maka orang lain akan berbaik kepadamu, ya. Jadi kita itu ya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian baik, maka kebaikan kalian akan kembali kepada diri kalian. Ya, makanya tidak ada rugi kita baik kepada orang lain, tidak akan rugi kita, Nak, ya. Karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Seandainya tidak kembali di dunia, di akhirat pasti akan kembali kepada kita perbuatan baik itu. Ya. Kemudian bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau usahanya mungkin mengalami bangkrut gitu kan, kolaps. Kita harus membantu ya, bersedekah kepada yang mendapatkan, yang tidak mendapatkan nikmat. Sedekah itu hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib ketika darurat. Misalkan kakak siapa nih, kakak Karima misalkan, kakak Karima lagi naik gunung nih, jalan-jalan ke gunung, ketemu sama orang yang bekalnya habis, dia udah kedinginan, kelaparan kedinginan, bekalnya kehabisan bekalnya udah nggak punya bekal lagi. Nah, hukum sodakoh yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib karena mengancam keselamatan atau nyawa si orang lain ya, orang tersebut. Nah, itu jadi wajib, kita wajib bersedekah memberi makan orang tersebut. Ya, itu ya, apalagi seperti saat ini juga ya. Jangan sampai karena kita pelit misalkan orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki kelebihan tidak mau bersedekah, menjadikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang mampu itu berbuat jahat, rampok misalkan karena kebutuhan, kemudian mencuri atau apa, mencopet dan lain sebagainya. Jangan sampai ya. Hanya salah satu tujuan kita bersedekah itu untuk apa? Mencegah orang lain berbuat keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan teman-teman? Atau ada yang ingin disampaikan? Boleh? Ada yang diceritakan? Boleh, Pak? Aku dulu pernah bantu orang ini boleh. Ayo ayo. Ada yang ditanyakan nggak? Masih ada berapa menit? 3 menit lagi ya, Bu ya? 3 menit lagi ya. Kalau tidak ada, mungkin disudahi sampai di sini teman-teman ya. Teman-teman paham? Nah, sekarang Bapak yang nanya. Ya, kalau nggak ada nih Bapak yang nanya nih nanti nih. Ya. Ya, teman-teman, tadi syukur. Artinya apa syukur? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagus. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikannya syukur apa tadi? Kufur nikmat. Artinya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara-cara bersyukur tadi ada 3. Apa aja yang pertama? Dengan lisan. Kemudian yang kedua? Dengan hati. Dengan hati. Yang ketiga? Dengan perbuatan. Contoh dengan lisan. Mengatakan yang baik-baik. Iya, minta mengatakan yang baik-baik. Kemudian apa lagi? Mengatakan nama-nama. Tadi Bapak. Yang Membaca Al-Quran. Iya, bisa. Al-Quran, kemudian membaca Asmaul Husna, boleh ya, membaca nama-nama Allah yang baik ya, sebagai rasa syukur kita, memuji Allah, bagus. Kemudian dengan perbuatan tadi, syukur dengan perbuatan, gimana apa aja cara apa? Sedekah, Salat. infak, berkorban, berpuasa, melaksanakan sholat, berkorban. Sholat dia menjauhi larangan-larangan Allah. Iya, pintar, menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan sampai Allah kecewa, apalagi marah sama kita ya, udah dikasih nikmat malah membangkang. Nah, ya. Tadi kata Allah, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku apa? Aku tambah nikmatnya. Iya, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur, maka apa kata Allah? Sesungguhnya azabku sangat pedih.
Oh, iya, iya pintar. Pintar teman-teman ya. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin disudahi ya. Karena Bapak nanti juga mau ada acara lagi nih. Jadi apa setelah ini? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih ya teman-teman kalau nggak ada ya. Terima kasih teman-teman yang sudah proaktif tadi yang sudah mendengarkan dengan baik dan sesama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ya, nanti ada Google Form nggak? ada dong ya. Ada. Gampang kan kalau soal dari Bapak kan nggak pernah susah kan? Nah, teman-teman Boleh lah. Gampang kalau PAI. gampang ya Kak ya? PAI ya? Yang penting teman-teman Tapi pas PEC-nya agak-agak susah. Mas PJ-nya susah. Ya Allah. Ya enggak insya Allah ya. Bapak cek kemarin kayak nilainya bagus-bagus nggak ya? Aduh, coba Bapak. Nilai PEC. Oh, bagus-bagus kelas 3, Kak. Bagus-bagus alhamdulillah. Ya. Bagus-bagus kok ya. Yang penting teman-teman perhatikan, dengarkan dan semoga kita bisa mengenal. Nah, terima kasih teman-teman. Apabila ada penyampaian Bapak yang salah dan kurang berkenan, Bapak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salah itu dari Bapak, yang benar itu dari kami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berbakti kepada orang tua, bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Amin. Tercapai cita-cita kita semua, ya. Amin. Manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.